Njuah-njuah man banta karina janah tong iramoti Tuhan ni ngeluh tak segedang dalan. Yang artinya semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa dalam setiap langkah. Saya Ucok akan merangkum sebuah film lawas yakni 24 tahun silam dengan berjudul Blade. Yang background ceritanya sudah kalian tahu, yaitu pervampiran. Tanpa berlama-lama, check-in. Diawali di negara Ceko, lebih tepatnya di Pariska. Kita diperkenalkan dengan pria bernama Jared yang terlihat sedang mendonorkan darahnya ke suatu rumah sakit. Si perawat pun memanggilnya, yang mana Jared hanya sebatang kara. Dan si perawat juga berkata kalau Jared punya gen darah yang langka. Jared pun dimasukkan ke suatu ruangan yang di sana ada satu pria menunggu. I told you no. Unusual results on your blood test. Rare phenotype. One we haven't... Is it good news, bad news? Dan yang mana ternyata ketiga orang ini adalah vampire yang hendak mengekstrak darah si Jared yang punya gen langka. Dan Jared hanya tertawa dan tiba-tiba Jared menyerang si perawat juga menghisap darahnya sama seperti yang dilakukan vampire pada umumnya. Si penjaga sempat memberi tembakan tetapi tidak mempan. Si Jared juga langsung menghantam si penjaga tersebut sampai wasted. Jared juga menangkap si pria vampire sebelumnya. Sembari menghadap CCTV, Jared berkata kalau dia membenci vampire. Dan film pun baru dimulai. Seperti biasa, film diawali dengan aksi bintang utama kita yakni Blade, yang terlihat beliau sedang menyatroni suatu markas vampire. Dan tetap sama seperti yang sudah-sudah, Blade mampu menghabisi mereka tanpa ampun, seperti cuplikan video ini. Yang mana misi Blade saat ini untuk menyelamatkan Whistler yang sempat bunuh diri, namun ternyata Whistler kembali bangkit tetapi menjadi vampire yang kini sedang ditahan kelompok mafia berdarah vampir. Consider you a loose end. Dengan bantuan si vampire yang sebelumnya Blade tangkap, Blade pun sampai di markas yang dimaksud. Blade pun langsung menyerang mereka satu persatu dengan mudah. Blade pun masuk ke suatu ruangan yang di sana ada Whistler diawetkan di dalam sebuah kapsul. Terlihat dari taringnya, Whistler sudah berubah jadi vampire seutuhnya. Blade mengeluarkan Whistler dari sana dan membawa Whistler ke markasnya. Let's go. Di markasnya ternyata Blade sudah punya rekan baru, kita panggil saja Ucok. Blade pun memasukkan si Whistler ke sebuah ruangan dan Blade juga menyuntikkan serum pembunuh virus atau gen pada vampire dan akan mengobati si Whistler, namun belum pasti sembuh atau tidaknya. Singkat cerita, pagi pun tiba, Whistler berhasil sembuh. Like hammered. Find me. Scout. In Romania. Pertemuan pertama Whistler dan Ucok sangatlah buruk. Mereka sempat berkelahi yang tiba-tiba dari sensor markas tersebut menangkap pergerakan dua orang vampir. Blade dan Whistler langsung standby, walaupun akhirnya Whistler dapat dilumpuhkan dengan mudah. Right. They're using magic. Blade pun datang dan langsung adu pedang dengan seorang vampir, yang karena Blade jago, vampir yang satu lagi pun ikut melawan Blade sehingga jadilah 1 vs 2. Namun tetap Blade lah pemenangnya. They want to meet with you. Dua vampir bernama Asad dan Nisa datang bukan untuk menyerang, namun memberitahukan kalau selama ini musuh utama vampir adalah Blade. Namun saat ini ada entitas lain yang lebih mengerikan daripada Blade itu sendiri. Kira-kira entitas apa yang dimaksud, siapa dan apa? Makanya mari kita tonton dan jangan ada skip. Lanjut. Jangan ada skip ya guys. You have been our most feared enemy, but now there's something else loose on the street. Something worse than you. Anissa dan Asad pun membawa si Ucok, Blade, Whistler ke markas vampir, lebih tepatnya keluarga si Nisa. Si Nisa sempat berkata kalau Blade tidak seperti yang dibayangkannya selama ini, karena Blade dengan mudah diajak yang bisa saja kelompok Nisa menjebaknya. Namun dengan sikap dinginnya, Blade menunjukkan bahan peledak yang cukup kuat untuk meledakkan separuh kota yang tersusun rapi di balik jubahnya. Nisa hanya tersenyum dan itu sangat memaniskan. They tell stories about Blade. He agreed to come along so easily. Enough to level a city block.
Singkat cerita, sampailah mereka di tujuan yang dimaksud. Blade juga bertemu dengan pemimpin vampire dari keluarga Nisa bernama Eli Damaskinos yang juga ayah Nisa. Tidak hanya itu, seorang manusia bernama Karel yang seorang pengacara untuk organisasi kesehatan dunia ada di sana. Atau lebih tepatnya, si Karel ini bekerja sama dengan keluarga vampir. Overlord Eli Damaskinos. Old Coonan. You're human. Barely. I'm a lawyer. Si Damaskinos pun menjelaskan kalau saat ini ada vampir yang kemudian berevolusi, yang mana vampir ini tidak hanya memakan manusia tetapi juga memakan vampir lain. Si Karel juga memperlihatkan videonya yang ternyata itu adalah pria di awal film bernama Jared Nomak atau yang mereka sebut rapper ataupun rapper. rapper itu rapper ya guys cara bacanya ya. But an anomaly like you. But vampires as well. Looks like he... Yang paling mengkhawatirkan adalah saat Nomak menggigit vampir lain, si vampir akan berubah jadi rapper. Yang menurut analisa mereka, saat ini rapper sudah ada 12 orang. Dan itu baru 3 hari saja. Bagaimana kalau 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, manusia akan punah, kata si Damaskinos. Yang karena itulah Damaskinos meminta kerjasama dengan Blade. Nomak's been out for 72 hours. Estimates, there are already a dozen weeks out. Thousands. They have finished with us. Singkat cerita, di markasnya Blade sudah bersiap, begitu juga si Ucok dan Whistler. Yang saat si Blade sedang menggunakan serumnya, datanglah Nisa dan berkata kalau blood pack yang dimaksud sebelumnya sudah standby. They are ready whenever you are. Sedangkan di tempat lain terlihat Jared sedang berbincang dengan pria pengedar narkoba. Yang tiba-tiba Jared mengkokop si pria pengedar tersebut sampai wasted. Whatever you need. Whatever I need. Blade pun bertemu dengan mereka yang berjumlah 6 orang. Si Reinhardt salah satu anggota yang sombong, namun Blade berhasil menundukkannya dengan menempelkan bom di kepala si Reinhardt ini. Come on, what are you waiting for? Body tampers with it. Singkat cerita, misi pun dimulai. Blade dengan Bloodpack pun memasuki rumah bernama House of Pain. Dengan persenjataan lengkap mereka berhasil masuk. Dan yang ternyata House of Pain adalah klub malam para vampir yang biasa Blade gerebek. Seperti Blade yang pertama. Mereka pun berpencar di antara vampir yang sedang menari. Blade juga menempel CCTV wireless di area klub tersebut agar si Ucok dapat memantau dari mobilnya. Di dalam klub semua orang menari, yang ternyata para rapper sudah berada di bawah, dan yang paling anehnya adalah si Jared menyadari keberadaan Blade di pesta tersebut. Sedangkan Anissa memeriksa klub sampai ke lantai 2 gudang tersebut. Begitu juga 2 orang vampir ini memeriksa sebuah gudang yang ternyata ada satu rapper yang sudah mengintai mereka. Si Arsat juga melihat Nomak dan kemudian menghilang. Kita berpindah sejenak keluar klub, yakni si Ucok yang tiba-tiba fan tempatnya memantau bergoyang, yang ternyata rapper sudah mengepung fan tersebut. Namun dengan tenaga surya ataupun sinar ultraviolet, si Ucok berhasil membumi hanguskan para rapper dengan mudah. Yang karena itu dia pun segera memberitahukan hal tersebut kepada rekan-rekannya. If you're under attack, use your UV lights. Dan beberapa saat kemudian, para rapper bawahan Jared berdatangan dan menyerang mereka satu persatu. Di tengah-tengah pertarungan itu, rapper berhasil menggigit Price, vampir gondrong, juga si Hammer, namun Hammer tidak mengakuinya. Reinhardt juga berhasil membunuh satu rapper dengan senjata ultravioletnya. Namun si Nisa malah disandra oleh Jared. Untungnya Blade pun datang dan langsung memberikan tembakan kepada si Jared yang mengenai kepalanya. Namun kita lihat bersama, Jared seolah kebal dengan serum anti vampir yang biasa dipakai oleh Blade. Blade kemudian mengejar si Jared sampai ke sebuah gudang, dan di sini Blade dan Jared pun kembali bertarung. Serangan demi serangan yang diberikan oleh Blade seolah tidak ada efeknya kepada Jared, dan karena matahari sudah terbit, Jared pun pergi melarikan diri.
Setelah si Jared pergi, Blade pun menemui Anissa dan bertanya, kenapa Jared tak menghabisimu di saat tadi Mbak Anissa? Katanya. Anissa pun menjawab kalau dia tidak tahu. Yang karena itu, Blade mulai curiga dengan semua ini. Then why did he kill you? Kembali ke kelompok Bloodpack yang kini mereka kehilangan satu rekan yang sudah terinfeksi virus. Blade pun langsung menghabisinya dengan cahaya matahari. Beberapa saat kemudian datanglah Whistler dan memberitahukan suatu informasi yang mana Whistler berhasil menemukan satu rapper yang tertinggal dari kelompoknya. Nisa pun membawa rapper yang dimaksud untuk diteliti. Little boy blue. What are you dying? Dan disinilah alasannya kenapa si rapper ini kebal dengan perak atau bawang putih. Karena hatinya ditutupi oleh tulang. Bahkan struktur tubuh si rapper ini cukup unik. Karena walaupun otaknya mati, tubuhnya tetap mencoba makan. Yang artinya rapper atau tubuh rapper adalah inang dari suatu virus. Gitu guys. Lanjut. Body's still trying to feed. Kembali ke Blade, rapper yang sempat mereka tangkap sebelumnya adalah ternyata korban si Jared yang di awal film. Tidak hanya itu, Blade juga menjelaskan kalau DNA para rapper ini butuh darah segar setiap jam. Dan kalau darah yang dibutuhkan tak terpenuhi, si parasit akan memakan tubuh inangnya sendiri. Namun, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap si Jared sebagai pengantar virus di awal. His metabolism is burning too. They need fresh blood every couple or they start feeding on themselves. Sejenak kita ke markas Damaskinos dan si Karel. Mereka sedang membahas tentang kerjasama kelompok vampir dan Blade yang notabene musuh mereka. Si Karel mengingatkan kalau apa yang dikerjakan oleh Damaskinos saat ini sangatlah berbahaya. Apalagi orang yang mereka manfaatkan bukanlah orang sembarangan, melainkan Kang Blade, si tukang gerbek vampir. Namun opung kita yakni Damaskinos tak peduli. Bahkan dia juga berkata kalau dia rela mengorbankan putrinya asalkan rencananya sukses. Kira-kira apa rencana opung Damaskinos ini? Lanjut. You lost one of your own. Were you willing to sacrifice? Everyone? Di tengah-tengah perbincangan dan penelitian, bekas gigitan si rapper terhadap Hammerhead sebelumnya sudah mulai bekerja. Yang mungkin dalam beberapa waktu si Hammerhead akan berevolusi seperti rapper pada umumnya. These things are... Blade yang menyadari kalau para rapper hanya anti dengan matahari pun mengubah rencana dengan memburu para rapper di siang bolong. Yang notabene itu juga adalah kelemahan para vampir. Dan tentu saja si Assad menolak rencana tersebut. Namun Blade tak peduli. Sunlight's the only edge we got. So will we. I expect everybody to make it back tomorrow. Ucok dan Whistler juga mulai membuat senjata yang diperlukan seperti senjata yang mereka temukan saat ini, yaitu senjata pemancar ultraviolet. About the old days, how much? Let's drag. Yang beberapa saat kemudian mereka pun mulai bersiap-siap dengan memakai peralatan masing-masing termasuk Hammerhead. Rencananya adalah pancing rapper ke suatu titik dan ledakkan bom sinar ultraviolet, begitu kata Blade. To a nitro vacuum. Lisa. Sebelum melanjutkan misi, Whistler sempat menegur Blade karena terlalu dekat dengan Nisa dan itu pasti karena cinta. Cozy there. Real hollow words coming from a... Singkat cerita, Blade dan Bloodpack pun sudah sampai di tujuan yakni sebuah gorong-gorong. Blade pun membagi tim, yakni si Whistler dengan dua vampir bernama Reinhardt dan si Joko, Hammerhead dan Ip Man juga Nisa dan Blade. Pada saat sedang menyusuri lorong, tiba-tiba si Hammerhead menyerang Snow dan mengkokopnya sampai wasted. Pacarnya pun datang yang tiba-tiba si Hammerhead menyerangnya. Namun si pacar lari ke tangga dan membuka sebuah penutup sehingga matahari pun masuk dan membakar mereka berdua. Sedangkan Reinhardt dan Joko malah membuli si Whistler. Joko memukuli Whistler sampai babak belur. Namun Whistler membuka serum yang sebelumnya digunakan untuk memancing rapper. Yang ternyata cara itu berhasil. Dan rapper-rapper ini langsung mengkonsumsi si Joko sampai wasted. Whistler pun selamat. Will you lose a partner?
Sedangkan Asad dan Nisa yang sedang memeriksa genangan air tiba-tiba diserang oleh sekelompok rapper yang menyebabkan Asad wasted. Dan di momen si Nisa terpojok itulah Blade datang menyelamatkannya dan memotong semua rapper di tempat tersebut tanpa ampun. Sedangkan Reinhardt yang hendak memasang bom sebelumnya tidak bisa karena ada kendala di mana tuas bom tersebut malah macet. Ditambah lagi para rapper kini mulai mendekat. Reinhardt pun meninggalkan tanpa mengaktifkan bom tersebut dan berkumpul dengan Blade juga Nisa. Piece of junk. Whistler yang menyendiri sempat ditemui si Jared dan memberi sebuah cincin sembari berkata, "Ceritakan sejujurnya kepada Blade, Whistler," pesan si Jared. You will survive this. About this ring. Blade yang menyadari kalau bomnya tidak meledak pun mengambil alih dan mencoba mengaktifkan bom yang dimaksud, dan yang mana ternyata ini semua adalah rencana Reinhardt karena dia benci dengan Blade. Where's the bomb pack? Give me the rest of the fan molds. Did I have to mention? Blade tak peduli dan terus berusaha sembari menembaki para rapper yang semakin banyak jumlahnya, yang terus bertambah. Beberapa saat kemudian si bom pun aktif dan meledak sehingga para rapper pun langsung habis tak tersisa. Blade pun datang memeriksa keadaan Nisa yang ternyata sempat terkena paparan cahaya dari bom sinar ultraviolet sebelumnya. Dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang, Blade pun menolong Nisa dengan memberi sedikit darahnya. Yang kejadian itu disaksikan oleh Jared. Yang beberapa saat kemudian, tiba-tiba Karel dan beberapa anak buahnya datang bukannya menolong atau membantu mereka. Si Karel beserta anak buahnya malah melumpuhkan Blade. Demikian juga Whistler mereka tangkap. Kira-kira apa sebenarnya rencana ini? Gitu. Lanjut. You've done a great job. Anissa yang baru sadar dari pingsannya kini sudah berada di markas atau rumahnya bersama sang ayah tercinta yakni Damaskinos. Blade juga demikian, sadar-sadar mereka sudah jadi tawanan yakni Whistler dan Uco. Senjata Blade juga diambil oleh anak buah Reinhardt. All our weapons, even your sword, and a chamber deep in their leg. Di sini Whistler pun menceritakan asal muasal rapper sesuai pesan si Jared padanya waktu di terowongan sebelumnya, yang mana ternyata rapper adalah DNA rekayasa buatan Damaskinos bersama si Karel, bukan hasil evolusi seperti yang keluarga Damaskinos sampaikan beberapa hari yang lalu. Reaper strain didn't evolve, it was designed. Dan beberapa saat kemudian muncullah si Damaskinos yang memperlihatkan proyeknya kepada Blade yang tujuannya untuk membuat vampir baru yang tahan dari sinar matahari, perak, bawang putih, dan anti-anti mereka yang lain. Dan Jared salah satu objek gagal yang juga ternyata adalah anak dari Damaskinos itu sendiri, yang artinya dia adalah abangnya si Nisa. Dan inilah alasan kenapa si Jared tidak pernah menghabisi si Nisa sebelumnya, walaupun sempat beberapa kali bertemu. For years I've struggled, so Recon Omek was the first. Yang setelah si Damaskinos dan Nisa pergi dari tempat tersebut, Blade pun ingin meledakkan kepala si Reinhardt dengan bom yang sebelumnya dipasang Blade. Namun ternyata bom itu palsu. You can kiss your ass. It's a dud. It was never supposed to be. Much better. Tidak hanya itu, ternyata Uco juga adalah bagian dari kelompok vampir ini. Yang tujuan Uco adalah untuk mengambil keuntungan dari para vampir ini. Namun Blade berkata kalau dia sudah tahu dari awal, bahkan bom yang sempat dianggapnya palsu ternyata asli, dan langsung meledakkan si Uco sampai hancur tak berbekas. Yang karena itu Blade pun dikeroyok sampai lemas oleh anak buah Reinhardt. It's not a dud. Stop down! Beberapa saat kemudian Blade dibawa ke suatu ruangan dan kalian tahu
Untuk apa? Ya, hanya untuk diekstrak darahnya. Seperti sebelum-sebelumnya, di film pertamanya juga demikian. Blade pun dibaringkan di sebuah wadah dan tubuhnya ditusuk besi tajam sehingga darahnya mengalir deras. Si Kaller pun juga langsung berkata kalau seluruh tubuh Blade akan mereka bongkar untuk menemukan sebuah formula supaya para vampir yang saat ini bisa menjadi Daywalker seperti Blade itu sendiri. Harvest your blood. Bone marrow, organ. Find the missing key. Now, Sedangkan di ruangan lain, lagi dan lagi, si Reinhardt, vampir botak yang berbadan besar ini, sangatlah cupu karena beraninya hanya membuli bapak-bapak kesayangan kita, yakni Opung Whistler. Namun satu hal yang harus kita ketahui, yang mana Whistler berhasil membuka borgol tersebut dengan gampang. Vampires he's killed with this thing. Nearly enough, Fritz. On that. Do your worst. Sedangkan Nisa, si putri vampir yang menawan, mulai merasa ayahnya terlalu berambisi karena mengirim anggota keluarganya ke sebuah misi yang sangat berbahaya. Seperti yang kita ketahui, hanya Nisa dan Reinhardt sajalah yang selamat. Namun Damaskinus yang sudah dibutakan oleh ambisi gilanya pun hanya menjawab, Nis, aku tak peduli dengan yang namanya hubungan darah karena aku Damaskinus akan mengorbankan siapa saja asal tujuanku, ambisiku, rencanaku berhasil, kata si Damaskinus, dan itu sangat membutakan. You sent me. Our enemies saved my life. Make no mistake, these blood ties. Kembali ke Blade. Di tengah-tengah kesadarannya, Blade berkata kalau Jared sudah datang ingin membalaskan dendam kepada mereka yang menciptakannya. Namun si Karel berkata kalau Jared tidak mengetahui lokasi mereka sekarang. On the people. maybe right. He doesn't know this location. Namun perkataan Blade terbukti melalui CCTV yang terlihat Jared sudah menggila dan menghajar sebegitu banyaknya penjaga dengan mudahnya. Dan seperti yang kita ketahui, kalau Jared kebal terhadap tembakan dan punya regenerasi yang cukup cepat. Whistler juga berhasil melumpuhkan si Reinhardt, dan melalui ventilasi yang entah dari mana Whistler mengetahui cara tersebut, Whistler berhasil menemukan dan menyelamatkan si Blade setelah menghabisi si Karel. What the Terlihat Blade sudah sangat kritis karena kehabisan darah. Dengan suara pelan Blade pun meminta darah segar karena tubuhnya sudah dikuasai oleh rasa haus. Whistler yang mengetahui hal tersebut pun langsung menuntun Blade berjalan di suatu koridor yang tiba-tiba Reinhardt datang menembaki mereka. Whistler pun menyuruh Blade memasuki sebuah kolam yang dipenuhi darah. Dan beberapa saat kemudian Blade muncul dengan tubuh yang kembali normal dan fit. Maka dari itu Blade pun langsung menggila dan menghajar semua orang di tempat tersebut tanpa ampun. Hingga hanya tersisa Reinhardt yang kemudian mereka pun fight. Namun hanya dengan dua gerakan kecil si Blade mampu membelah si Reinhardt, dan kemudian Reinhardt pergi ke neraka, kemudian terlahir kembali dengan nama Anung Unrama atau familiar kita sebut Hellboy. Ini sih karangan, tapi memang si Reinhardt ini lahir kembali menjadi Hellboy, guys. Hanya saja beda universe. Blade kan Marvel, sedangkan si Hellboy itu bukan Marvel tapi ada di komik lain lah, gitu kira-kira. Sedangkan Jared berpesta pora dengan mengkokok para penjaga yang sudah dihajarnya. Semua mereka dihisap darahnya satu persatu oleh Jared sampai kenyang. Di dekat landasan helikopter, Nisa yang sudah muak dengan ambisi sang ayah pun menutup semua pintu keluar dan mengurung mereka berdua di ruangan tersebut. Si Damaskinus sempat memohon agar Anissa membuka pintunya karena kalau tidak, Jared akan memakan mereka berdua. Namun Anissa tak peduli lagi, yang beberapa saat kemudian Jared pun muncul. Security code. Yeah. Isn't it sad that you die not by the hand? Damaskinus sempat merayu Jared agar tidak mengkokopnya. Namun Jared menjawab, Pak, banyak kali pun ceritamu. Nah, kata si Jared, dan langsung menggigit leher Damaskinus sampai koyak. Dan darah Damaskinus pun menyucur sebegitu derasnya hingga kemudian Damaskinus pun wasted di tangan anaknya sendiri.
Nisa yang sudah letih dengan keadaan keluarganya pun langsung menyerahkan diri dikokop oleh si Jared. Yang saat Jared mengkokopnya, tiba-tiba muncullah Blade dan berteriak, "Jared!" Katanya kira-kira begitu. Le t'aime comme Ibrahim. It could end right. Mereka berdua pun bertarung. Blade sempat menancapkan pedangnya ke tubuh si Jared. Namun seperti yang kita ketahui, Jared mampu bertahan bahkan mematahkan pedang si Blade dengan mudah. Yang kemudian pertarungan dilanjutkan dengan tangan kosong. Yang kita lihat bersama, Blade sempat kewalahan bahkan terpojok akibat serangan mematikan dari Jared yang bertubi-tubi. Di detik-detik sekarat itulah Blade mengambil patahan pedangnya sebelumnya. Dan saat si Jared ingin menggigit Blade, tiba-tiba lagi-lagi Blade menusuk perut Jared sampai menembus hatinya. Dan yang pastinya itu melumpuhkan Jared seketika. Dan ya, Jared pun langsung berubah menjadi abu. Yang kemudian Blade mendatangi Nisa yang sudah sekarat. Nisa mau dirinya mati sebagai vampir dan juga mau melihat matahari. Karena seperti yang kita ketahui bersama, vampir tak pernah melihat matahari selama seumur hidupnya. Blade pun mengabulkan permintaan Nisa yang tentu saja saat si matahari menerpa mereka berdua, Nisa pun langsung sirna dan itu sangat menyedihkan. Beberapa waktu kemudian setelah semua tragedi dengan keluarga Damaskinos selesai, kini kita berada di London dan melihat si vampir yang sempat menunjukkan keberadaan Whistler kepada Blade. Si vampir ini sedang memesan wanita penampung lendir. Namun saat masuk ke ruangan yang dimaksud, tiba-tiba Blade yang muncul dan menembaknya. Yang kemudian film pun bersambung. Gimana guys? Seru nggak guys film ini guys? Pesan moralnya di film ini adalah vampir aja mati membawa bajunya. Ngemangan tuh saya guys. Bye guys.